Indonesia, negeri dengan cinta sepak bola yang menggebu-gebu, kini berada di ambang sejarah besar di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah perjalanan yang penuh liku dan ketegangan, Garuda akhirnya berhasil menembus babak ketiga, sebuah pencapaian yang belum pernah tercapai sebelumnya. Diundi dalam grup neraka, mereka harus menghadapi raksasa-raksasa sepak bola Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tantangan yang luar biasa, namun dengan semangat dan dukungan luar biasa dari para pendukung, Garuda siap terbang lebih tinggi. Namun, di tengah semangat dan antusiasme yang membara, aksi Maarten Paes mengawal gawang Garuda harus bersabar. Kiper berdarah Belanda tersebut dipastikan tidak bisa tampil pada laga pertama melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Ternyata, Paes terganjal aturan AFC yang mengharuskan pendaftaran pemain sebelum 5 Agustus 2024, sementara proses pendaftarannya baru selesai pada 18 Agustus. Tapi jangan khawatir, pencinta sepak bola tanah air, Garuda masih punya asa besar. Paes dipastikan bisa turun ke lapangan dalam laga berikutnya, melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak hanya Indonesia yang menghadapi tantangan berat di grup C. China dengan status runner-up grup C di babak kedua juga tergabung dalam grup ini. Negeri tirai bambu harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Indonesia. Catatan prestasi Cina di babak kedua cukup mengecewakan, dengan hanya meraih 8 poin hasil dari 2 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan, membuat mereka berada di bawah Korea Selatan. Cina dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa telah menerjemahkan kekayaan mereka ke dalam pengembangan sepak bola. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan pelatihan telah membuat mereka menjadi kekuatan yang menakutkan. Namun, di balik kekuatan itu, terselip kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Garuda. Dengan strategi cerdik dan serangan cepat, Indonesia bisa mengeksploitasi celah di pertahanan Tiongkok dan meraih kemenangan bersejarah. Bahrain, meskipun belum pernah tampil di Piala Dunia, tidak boleh dianggap enteng. Mereka seringkali menjadi kuda hitam yang mampu mengejutkan tim-tim besar. Dengan taktik permainan yang matang dan semangat juang tinggi, Bahrain bisa menjadi tantangan yang tidak kalah beratnya. Indonesia harus bermain dengan disiplin tinggi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meraih kemenangan melawan mereka. Namun, kenangan pahit dari kualifikasi Piala Dunia 2014 di mana Indonesia kalah telak 0-10 dari Bahrain harus menjadi motivasi untuk tampil lebih baik dan membalas kekalahan tersebut. Australia adalah kekuatan lain yang mengerikan. Sejak pertama kali tampil di Piala Dunia pada 1974, Australia selalu hadir di setiap edisi sejak 2006. Dengan pemain-pemain yang berpengalaman di liga-liga top Eropa, mereka membawa kombinasi kekuatan fisik dan strategi yang matang. Bagi Indonesia, melawan Australia adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi, meskipun harus menghadapi pemain-pemain dengan kualitas dunia. Arab Saudi adalah raksasa sepak bola Asia dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Mereka pertama kali tampil pada 1994 dan telah beberapa kali lolos ke putaran final. Pengalaman mereka di kancah internasional membuat mereka menjadi lawan yang sangat tangguh. Setiap pertemuan dengan Arab Saudi adalah kesempatan bagi Indonesia untuk mengukur kemampuan dan strategi, serta memperkuat mentalitas bertanding di level tinggi. Pertandingan ini bukan hanya soal poin dan klasemen,
tetapi juga akan menjadi pertemuan yang syarat emosi, terutama setelah perhatian khusus yang diberikan oleh pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, kepada timnas Indonesia U23. Mantan pelatih timnas Italia ini bahkan menyebut 4 pemain Indonesia U23 layak bermain di kasta kedua Liga Italia, Serie B. Pernyataan ini diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Mancini sangat terkesan dengan kualitas dan potensi pemain muda Indonesia. Untuk Jepang, negara yang tak pernah absen dari Piala Dunia sejak 1998, selalu menunjukkan performa yang konsisten dan teknik permainan yang sangat tinggi. Dengan pemain-pemain yang bermain di liga-liga top dunia, Jepang adalah tantangan terbesar bagi Indonesia. Setiap pertandingan melawan Jepang akan menjadi ujian kemampuan dan keberanian bagi para punggawa Garuda. Kecepatan, teknik, dan taktik cerdik Jepang menjadi rintangan besar yang harus dihadapi dengan semangat juang yang tak kenal lelah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak segan-segan menyebut grup C sebagai grup neraka, di mana Garuda harus menghadapi 5 tim kuat: Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 di antaranya Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia yang memiliki reputasi mengerikan di pentas dunia. Shin Tae-yong dengan realistis menyatakan bahwa Jepang dan Australia adalah tim dengan peluang tertinggi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari grup C. Namun, Shin tidak mundur dari tantangan ini. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat grup. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong dengan optimisme yang terukur. Dengan fokus pada setiap pertandingan dan semangat juang yang tak kenal lelah, Garuda siap memberikan perlawanan sengit di grup C, membawa harapan seluruh bangsa untuk meraih mimpi besar di panggung dunia. Sejarah telah menunjukkan bahwa tim-tim besar tidak selalu mudah dikalahkan. Meski terlihat seperti mimpi yang nyaris mustahil, timnas Indonesia, Garuda Muda, tetap berjuang tanpa henti demi lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa tahu, dengan sedikit keajaiban dan kerja keras tanpa henti, Garuda Muda bisa menembus batasan dan mengukir sejarah baru di panggung dunia. Mari kita tetap percaya dan dukung mereka hingga akhir. Terima kasih sudah menonton Kabar Sports. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru seputar dunia olahraga.